Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini Bonde, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profesi guru dan persaingan global dengan dosen pengampu Dr. Putriani El Maliki, MPD. Yang saya akan jelaskan adalah yang pertama itu peluang dan profesi guru kini dan nanti. Yang kedua itu profesi guru dalam perspektif Undang-Undang Sisdinas nomor 20 tahun 2003 dan yang ketiga itu tantangan profesi guru. Yang pertama itu peluang dan profesi guru kini dan nanti. Profesi guru di dalam institusi persekolahan mulai berkembang di seluruh Nusantara pada zaman kolonial. Guru telah ikut berperan dalam pembentukan negara dan bangsa Indonesia yang memiliki bahasa nasional, bahasa Indonesia. Profesi guru pernah menjadi profesi yang penting dalam perjalanan bangsa dalam menentukan nasionalisme, penggalangan persatuan dan perjuangan melawan penjajah. Sayangnya dalam beberapa dekade terakhir ini, kini profesi guru dianggap kurang bergengsi dikarenakan dinilai belum optimal serta belum memenuhi harapan masyarakat. Masalah guru menjadi masalah yang semakin meningkat dalam perkembangan pendidikan karena tuntutan perkembangan masyarakat dan perkembangan global. Hingga saat ini, permasalahan guru belum pernah terselesaikan secara tuntas. Masalah guru di Indonesia terkait dengan kualitas terendah, pembinaan bahasa proyek yang terpusat, perlindungan profesionalisme yang tidak memadai dan masalah distribusi yang tidak merata menyebabkan kekurangan guru di beberapa tempat. Semua masalah guru memiliki penyebab yang berbeda dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, guru harus siap untuk diuji kompetensinya secara berkala untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesionalisme yang terus berkembang. Kemampuan yang selama ini harus dikuasai guru juga akan lebih dituntut kualitasnya, misalnya kemampuan dalam 1. Perencanaan pembelajaran dan perumusan tujuan, 2. Pengelolaan kegiatan individu, 3. Menggunakan multimetode dan manfaat media, yang keempat itu komunikasi interaktif dengan baik, yang kelima motivasi dan memberi respon, yang keenam melibatkan siswa dalam keaktifan, yang ketujuh mengadakan penyesuaian dengan kondisi siswa, yang keempat melaksanakan dan mengelola pembelajaran, yang memperbaiki dan mengevaluasi pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, memberikan bimbingan terinteraksi dengan sejawat dan tanggung jawab, dan mampu melaksanakan penelitian. Selanjutnya itu ada profesi guru dalam perspektif Undang-Undang Sisdinas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, memberikan penyuluhan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengembalian kepada masyarakat, khususnya bagian pendidikan perguruan tinggi. Berbicara tentang guru, tentu ada aturan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Peraturan perundang-undangan pendidikan mengatur hak kewajiban guru sebagai pendidik. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagian pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak
hasil kayak hal atau kayak atas hasil kekayaan intelektual dan kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal 40 Pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 42, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum untuk sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 40 Undang-Undang Dinas Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dalam hal ini adalah guru juga memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya. Di antara haknya itu adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan kelima itu kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu tantangan profesi guru. Profesi keguruan merupakan profesi yang terus berkembang. Pemikiran tentang profesi keguruan kerap kali diperbincangkan. Bagi seseorang guru, pengetahuan tentang profesi keguruan harus benar-benar dimiliki untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Perkembangan profesi keguruan harus melihat perkembangan era yang terus berkembang di tengah kehidupan manusia. Era demi era telah dilalui oleh manusia secara sadar maupun tidak sadar, karena perkembangan era dalam kehidupan manusia terlihat dan dapat dirasakan oleh sebagian manusia yang terbuka diri untuk selalu mempelajari atau update mengenai perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah kerja manusia itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan dengan maksud untuk menyiapkan lulusan yang menyesuaikan seperangkat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dapat mewujudkan lifelong skill global sesuai tujuan pendidikan nasional. Hal ini didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan langsung dengan pendidikan dan penyelenggaraannya. Yang pertama itu, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhir mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 2. Standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkat secara berencana dan berkala. Yang ketiga itu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahasan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelesaian kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang keempat itu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kelima itu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia.